Dalam mengarungi romantika kehidupan, terkadang seseorang menitikkan air mata tatkala memperoleh kebahagiaan, maupun ketika menghadapi persoalan hidup yang pelik. Tentu tidak ada salahnya bila seseorang menitikkan air mata terhadap kebahagiaan dan musibah yang menimpanya. Sebab Nabi Muhammad SAW pun pernah menitikkan air mata ketika melepas kepergian putra tercintanya Ibrahim untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang diceritakan Anas radhiyallahu anhu, kami bersama-sama dengan Rasulullah datang berkunjung ke kediaman Abu Yusuf Al-Qain. Istri Abu Yusuf adalah ibu susuan Ibrahim putra Rasulullah. Kemudian Rasulullah menggendong Ibrahim lalu menciumnya. Pada kesempatan yang lain kami kembali berkunjung ke kediaman Abu Yusuf. Namun ketika itu Ibrahim kecil sedang menghadapi sakaratul maut. Air mata Rasulullah pun menetes dari pelupuk matanya. Menyaksikan peristiwa tersebut, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya itu merupakan ungkapan rasa kasih sayang." Kemudian Rasulullah mengulang kembali perkataannya, "Sesungguhnya mata memang meneteskan air mata dan hati merasa sedih. Namun kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami semua merasa sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim." Kisah tersebut hendak mengingatkan dalam batas yang wajar air mata kesedihan boleh ditumpahkan, tetapi harus diiringi dengan melafazkan kalimat-kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tangisan air mata juga harus diiringi dengan tindakan dan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis di pertengahan malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mata yang terjaga di jalan Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa air mata yang mengalir karena takut kepada Allah dan air mata yang mengalir karena berusaha konsisten di jalan Allah, kedua tindakan itu termasuk air mata yang tidak tersentuh api neraka. Selain itu, air mata mengalir juga disebabkan seseorang yang mendengar, membaca dan mengkaji Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 83. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui, seraya berkata, "Ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad." Bila ditilik dari segi kesehatan, seseorang tidak boleh meremehkan setiap air mata yang tertumpah. Sebab menurut hasil penelitian dari beberapa ilmuwan, air mata yang tertumpah itu mengandung beberapa manfaat. Di antaranya dapat membantu daya penglihatan menjadi lebih baik, meminimalisir gangguan bakteri dan racun pada tubuh, menjaga kesehatan hidung dalam membantu pernafasan, meningkatkan motivasi hidup untuk hidup lebih bahagia dan berprestasi, termasuk membantu meredakan gangguan ketegangan, frustasi, putus asa, dan stres.